المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات, segenap jamaah sholat zuhur Masjid Al-Barakah Askrida Tower yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, siang yang mulia ini kita dapat hadir di tempat yang mulia, melaksanakan kegiatan yang mulia di bulan dan hari yang mulia, dengan harapan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tanpa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya kita membahas fikih kurban, namun ada beberapa yang belum sempat kita bahas. Sejatinya siang ini kita akan membahas tentang lanjutan fikih kita, yaitu sunat-sunat sholat. Tapi sebelum masuk ke situ ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemarin kita sudah sepakat dan sudah kita bahas bahwa 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan itu yang lebih mulia yang mana? 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Kalau malamnya Ramadan, kalau siangnya Dzulhijjah. Betul, ada yang berpendapat begitu. Berarti kan minimal 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama Dzulhijjah levelnya setara, minimal setara gitu. Maka jadi siang ini pahala kajian kita insya Allah berbeda dengan hari-hari biasanya, dan kita akan ditambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus ntar tanggal 8-9 kita disuruh ngapain? Dianjurkan ngapain? Puasa apa? Tarwiyah. Yang tanggal 8 puasa apa? Tarwiyah. Tanggal 9 Arafah. Nah, yang ingin saya singgung, ini penentuan Dzulhijjah atau penetapan Dzulhijjah Indonesia dengan Saudi beda, Pak. Betul lah. Kita tanggal 1-nya kemarin hari Sabtu, Saudi Jumat. Which is berarti nanti yang lebaran duluan siapa? Saudi. Nah, di sana kan Ahad lebaran. Di sini kita hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puasa atau enggak boleh? Puasa atau jangan? Di sana udah lebaran. Nah, ini selalu kalau lebaran Indonesia dengan Saudi beda, selalu rame. Oh, ada yang bilang nggak boleh kita puasa di sini, kok di sana sudah lebaran. Nah, saya sampaikan siang ini, permasalahan ini memang permasalahan yang maksudnya dalam rangka
Pendapat pertama, kalau Dzulhijjah itu berkiblat ke Saudi. Tapi pendapat ini sangat minor, Pak. Jadi kalau pendapat pertama ini kata ulama, ya udah, karena memang Idul Adha itu sangat lekat dengan rangkaian ibadah haji, dan ibadah haji itu terlaksananya di sana, ya kan, di Saudi, Mekah. Berarti ya sudah, kita berkiblat ke sana dalam penentuan bulan Dzulhijjah. Ini pendapat pertama dan minor. Nah, pendapat pertama ini berdampak berarti kalau nanti Saudi tanggal berapa Juni tadi? Hari Ahad tanggal 16 ya? 16 Juni di sana sudah tanggal 10 Dzulhijjah, maka di sini kita walaupun tanggal 9 tidak boleh puasa. Menurut pendapat pertama. Tapi pendapat yang kuat adalah setiap negara itu melaksanakan penetapannya masing-masing. Even ulama Saudi sendiri dalam majmu' fatwanya, namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau biasa dikenal dengan Syekh Shalih Utsaimin, itu di nomor fatwa 405 ditanya nih, Syekh, kalau kalau hari Arafah antara tempat kami tinggal dengan penetapan Saudi berbeda, Pak, apakah kita puasa Arafahnya mengikuti hasil negara kami atau mengikuti hasil ru'yah di Haramain? Apa beliau jawab? Wassawabu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil maqarid. Pendapat yang benar adalah bahwa setiap negara itu menjalankan keputusannya masing-masing. Jadi nanti kalau usah ragu, hari Sabtu kita puasanya Tarwiyah, hari Ahadnya Arafah. Nah, dikiaskan dalam hadis banyak sebenarnya. Kalau kiasnya paling gampang, yang paling logis adalah penetapan waktu sholat. Kita di Jakarta pakai sholatnya waktu Jakarta atau waktu Mekah? Kalau pakai waktu Mekah sekarang udah sholat zuhur belum? Bisa kan beda 4 jam kan duluan kita kan? Bisa berarti baru jam berapa berarti? Setengah 9. Nah, maka itu dia. Jadi kalau saya ragu, terus ada yang bilang, Ustaz saya nggak bakal ragu kok. Kenapa? Masih nggak puasa. Percuma presentasi begini. Pak, Bu, sayang. Tadi pulang Bapak itu kan libur itu ya. Hari Ahad kan libur kan, Sabtunya juga libur, Seninnya libur, Selasanya libur, 4 hari loh. Masa kita puasa 2 hari doang nggak mampu? Oke, Ustaz, saya nggak boleh 2 hari, saya mau ambil 1 hari, Arafahnya aja nggak boleh. Hari Ahadnya aja nih, boleh silakan. Pahalanya ganjarannya gede. Setahun yang lalu dosa diampuni dan setahun yang akan datang, berarti 2 tahun dosa kita diampuni. Padahal puasanya cuma 1 hari saya, ya. Apalagi Bapak Ibu liburnya sampai 4 hari cuma total ya, dari Jumat dari Sabtu sampai Selasa. Jadi saya kalau tidak dilakukan puasa sunnah. Jadi puasa besok ya di hari Sabtu Tarwiyah, di hari Ahad Arafah. Buat bapak, buat ibu-ibu, istri-istri bapak. Misalnya kemarin Ramadan ada buka puasa di fikihnya nih. Boleh nggak dia puasa Dzulhijjah ini niatnya qadha bayar hutang? Boleh nggak? Boleh. Dari tanggal 1 misalnya kemarin Ustaz, istri saya puasa, boleh nggak? Intinya apa? Dia bayar hutang sembari menghidupkan 10 pertama Dzulhijjahnya. Even baru Tarwiyah Arafahnya besok boleh. Niatnya gimana Ustaz? Aku niat untuk puasa Ramadan di hari Tarwiyah. Pas hari Arafah, aku niat qadha Ramadan di hari Arafah. Jadi qadha-nya terbayar 1 hari, hutang puasa Ramadannya mengisi waktu Arafahnya dalam berpuasa, insya Allah dapat. Begitu. Jelas ya? Itu mungkin yang ingin saya highlight, karena ini penting untuk kemudian dipahami, supaya karena ininya ramai nih broadcastingnya. Ada video Ustaz menjelaskan nggak boleh puasa kalau di sana Lebaran. Ya kalau jamaah Indonesia yang di sana ya memang nggak boleh, karena kan ya setiap negara punya ketetapannya masing. Alhamdulillahnya Indonesia tahun ini serempak nih antara pemerintah dengan
Jadi sama semua dari Lebaran. Gak tahu tuh kalau yang pas Lebaran kemarin beda 5 hari Idul Fitri yang apa Allah itu. Tahu itu yang mana itu? Bukan. Yang katanya sampai lawan langsung itu yang beda 5 hari. Daerah Jawa. Di Jogja apa ya? Di Kidul kalau kesana. Gak tahu dia jualannya kapan gitu ya. Mau bisa aja. Selesai itu muncul lagi orang yang bisa ngomong semua, bisa ngomong sama malaikat, ikutin gak sosial media. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Kemarin selesai fikih kita terakhir di rukun sholat. Sekarang kita masuk sunat sholat. Begini, pertama sunat sebelum melakukan sholat itu apa? Bersemangat dalam menjemput atau menyambut waktu sholat. Ini sunnah. Dalilnya mana? Surat An-Nisa, Quran surah 4 ayat 142. Kita buka ya. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 142. Allah menyatakan di situ, Allah menyindir orang-orang yang kalau mau sholat itu terkesan kayak agak segan, males. Makanya kata Allah, itu sifatnya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi sejatinya Allah lah yang menipu mereka. Nah, orang munafik apa sifatnya apa? Idza qamu ila shalah, kalau mereka mau mendirikan sholat, qamu kusala, mereka lakukan dengan malas. Maka supaya kita tidak masuk dalam kategori munafik, kalau adzan sudah berkumandang, waktu sholat sudah masuk, mulai azan lihat saya mau sholat tepat waktu, saya mau sholat berjamaah, dan sambung waktu sholat itu dengan semangat. Itu sunnah. Artinya sholat tahajud, terjun ke sholatnya setengah 3, 3:10. Itu nanti maksudnya takutnya dalam ayat ini dikategorikan sebagai orang munafik. Gini deh Pak, logikanya gini. Kita di zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah, pas kita lagi demen-demennya sama lawan jenis gitu ya, zaman-zaman SMP, SMA mungkin. Itu kan kita sebisa mungkin pengennya ngobrol berlama-lama, pengennya nelfon berlama-lama, kalau ketemu pengennya berlama-lama. Kenapa? Karena hati itu enjoy, hati senang. Nah, kalau kemudian kita mau sholat kok perasaan kayak berat, malas banget, dan kita belum enjoy sama Allah, benar kan? Kita berarti belum enjoy sama Allah. Terus kalau kita merasa kayak aduh, udah masuk waktu asar aja, terus hati sumpah gitu, capek harus sholat lagi, berarti kita belum enjoy semua. Makanya Nabi bilang, wajulilah salatu qurratu aini, sholat itu dijadikan oleh Allah untukku sebagai, kalau bahasa kita healing. Jadi healingnya Nabi itu adalah ketika beliau sholat tuh enjoy, nyaman. Nah ini fasilitas sudah oke punya nih, alhamdulillah. Mesti udah oke, enjoynya sangat bisa enjoy ya. Cuman saking enjoynya luar biasa. Gitu ya. Jadi maksudnya ini sunat sholat Pak. Jadi sebelum melakukan sholat, sunat untuk kita menyambut waktu sholat itu dengan riang gembira dan semangat. Makanya orang duduk begitu ada apa yang diucapkan? Misalnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dulu tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena di situ mengandung nilai filosofis, karena berarti Allah kasih dia panjang umur sampai waktu sholat berikutnya. Betul, kita kayak ini kan berkegiatan di Bapak kerja kita, itu kan cuma nungguin waktu sholat sebenarnya. Untuk nungguin waktu sholat, kalau punya anak, punya istri, maka tanggung jawab diisi dengan bekerja. Hidup itu kan cuma nunggu 2 waktu sholat. Waktu sholat kita yang 5 waktu dan waktu
kita disolatkan. Cuma itu. Kita sudah pasti nyampe nggak waktu sholat asar nanti? Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang bisa jamin? Siapa tahu kan pulang keluarga yang sajian mau beli makan apa? Ya mungkin kan, maksudnya bukan saya lupain bukan. Maksudnya apa namanya andai kata tapi benar-benar semua selamat panjang umur saya baik. Iya dari sini saya baik panjang umur sampai kiamat kurang 3 hari. Panjang amat. Panjang sekali. Ya, artinya ada jaminan. Yang kawan SMA saya meninggal bisa ceritain kan ya bulan lalu ya? Bulan lalu bisa ceritain belum? Teman saya Pak, teman sebangku di Alia saya kan SMA-nya di Alia Negeri, Mantiga, Rawasari sini. Pas hari Waisak itu bulan Mei kan ada 2 kali waktu weekend ya. Yang hari Waisak yang kedua ya, yang tanggal 20-an itu sekarang, kalau nggak salah 22 atau 23. Ceritanya, kan tanggal merah libur dong. Dia ngajak anaknya mau cukur ke barbershop, ngajak istrinya, rumahnya di sini Matraman, yang pinggiran kereta. Ya berarti. Jadi rumah dia sama tukang cukur langganannya sejajar, jadi dia nggak perlu nyebrang. Nah karena itu tanggal merah, itu tukang cukur rame, pengunjung orang pada mau cukur rambut. Ngantri lah tuh, ada istrinya di situ. Teman saya ini yang satu bangku, yang satu kelas satu bangku ini, pengen nyari kopi, pengen nyari jajanan buat anaknya snack, gitu ya, atau beli rokok dan pokoknya mau ke warung. Sebenarnya dia punya warung langganan yang posisinya itu sejajar dengan rumah dan tukang cukur itu. Tapi nggak tahu kenapa dia memilih mau beli di warung yang harus menyeberang rel kereta. Dan logisnya, apa namanya lucunya, secara jarak kalau dia dari tempat cukur ke warung langganan dia yang tidak perlu nyebrang dengan warung yang perlu nyebrang itu jaraknya lebih dekat warung yang langganan dia. Tapi nggak tahu kenapa sore itu dia pengen beli di warung yang seberang. Begitu nyebrang ketabrak kereta meninggal dunia di tempat. Teman satu bangku saya namanya Muhammad Rifai masih usia 35 tahun, anaknya masih SD. Umur dari tahu niatnya mau nyukur anaknya, tapi ya Allah itu ya. Jadi maksudnya kalau datang waktu sholat sambutlah dengan gembira, layaknya bapak menyambut PJ, gitu ya. Hari dimana bapak gajian, kayaknya kerja jadi semangat tuh kalau saya hari gajian. Jadi kayak gitu. Jadi bikin supaya sholat itu enjoy dengan Allah, interaksi kita baik dengan Allah. Nah dia sunat paling pertama kalau kita mau melaksanakan sholat disunahkan bersemangat untuk pahala. Insya Allah. Apalagi kalau dia bersemangat terus mengincar soft ke depan. Itu Nabi sampai ngomong, Pak, lau ya'lamuna ummati ma fi nida wa fi safil awal. Seandainya umatku tahu apa yang bakal dia dapatkan kalau dia menuju masjid ketika adzan masih berkumandang, atau dia mencari atau mengincar posisi soft pertama, dan seandainya dia tidak mendapatkan soft pertama kecuali harus diundi, dia pasti rela mengantri untuk mendapatkan undian dan mendapatkan giliran agar dia bisa sholat di soft pertama. Atau di luar yang lain, seandainya dia tahu bahwa besarnya pahala sholat di soft pertama dan dia tidak bisa mendatangi masjid kecuali dengan merangkak karena dia memiliki sakit di kakinya atau segala macam, pasti dia akan memaksakan diri untuk mendatangi masjid itu lebih awal karena dia memiliki masalah kesehatan. Cuma kan saya ini nggak ketahuan ya. Cuma besok ya, pengurus lembaga bikin program untuk sholat zuhur di waktu ada kajian itu hari Selasa dan tidak itu sholat pertama taruhin amplop. Gak usah banyak-banyak, 50 sampai 100 ribu aja ya. Itu kira-kira setiap hari Selasa akan berebut itu. Iya kalau perlu ya jangan nanggung pun ditutup dulu sholat. Coba-coba gitu. Maksudnya reaksi begitu loh yang diharapkan oleh Nabi gitu. Reaksi begitu yang diharapkan oleh Allah ketika kita menyambut waktu sholat.
Dapat ya, ini ya apa namanya gambaran umumnya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu, terutama di 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah ini. Ayo, pokoknya azamkan bapak-bapak ini sholat di masjid jamaah, ya, di atas seperti itu. Nah, baik. Secara umum, sunat sholat itu sunat sholat di dalam mazhab Syafi'i itu terbagi menjadi dua apa? Ibu. Ada namanya sunat hayat. Ada namanya sunat ab'al. Ya, hayat itu adalah yang dimaksud seperti gerakan inti lah ya. Gerakan inti, apa itu yang bagian yang apa ya sebenarnya bisa terpisah gitu dari sholat. Nah, ab'al ini itu kalau tertinggal baik sengaja atau tidak, itu dianjurkan apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Dalilnya mana? Kita buka hadisnya. Ini di bab kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, kumpulan hadis-hadis hukum. Nah, ini babnya bab apa? Bab sujud sahwi wa ghairihi, bab menjelaskan sujud sahwi dan yang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi dhuhur, Nabi salat zuhur jadi imam. Faqama fi rak'atayn al-ulayn wa lam yajlis, Nabi lupa enggak duduk tasyahud awal. Faqama nasu ma'ahu, dan Nabi karena lupa jamaah ikut. Nah, ini pelajaran ini. Kita sudah bahas kan di rukun-rukun sholat sebelumnya. Duduk di dalam sholat yang wajib cuma duduk tasyahud akhir. Kalau duduk istirahat atau duduk istirahat, tahu nggak duduk istirahat? Ayo, duduk istirahat itu kapan? Duduk sejenak setiap selesai rakaat, sebelum setelah sujud, sebelum naik. Kenapa sih? Bapak sujud nih, kan mau naik ke rakaat berikutnya, itu duduk dulu apa langsung bangkit? Nah, sunnahnya duduk. Itu namanya duduk istirahat. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang mungkin kalau duduk dulu terus langsung bangun malah nggak bisa karena punya penyakit atau segala macam. Nah, jadi yang wajib duduk itu dalam sholat cuma satu, yaitu duduk tasyahud akhir. Oke. Nah, ini Nabi lagi sholat zuhur, lupa nggak duduk tasyahud awal. Nabi langsung berdiri, faqama nasu ma'ahu, dan orang-orang langsung mengikuti Nabi. Nah, dalam hal ini saya praktekkan ya. Kalau dia lupa tasyahud awal, Pak, kan tasyahud awal nih, kan berarti posisinya dari apa? Dari sujud ya? Dari sujud nih. Nah, misalnya dia lupa, langsung bangkit begini. Kalau dia sudah berdiri sempurna, terus makmum, itu wajib langsung ngikutin. Gak usah pakai ngingetin subhanallah. Ya, paham ya? Gak usah sini subhanallah, sono subhanallah, sono subhanallah. Akhirnya imam panik, Pak. Kalau imam yang gak ngerti hukum tuh panik. Saya pernah dapat lagi sholat gitu kan. Sholat dia tasyahud awal lupa, dia naik. Imam semuanya subhanallah. Dia panik kan, tapi dia bingung nih mau duduk lagi apa lanjut gitu kan. Karena ada jeda cukup lama, dianya duduk, makmumnya berdiri. Kebayang nggak? Dia udah berdiri kan, karena makmumnya subhanallah, dia panik, dianya duduk. Nah, makmumnya karena nungguin imamnya berdiri nggak duduk, dia ikut berdiri. Akhirnya bagaimana coba itu? Maka ini ilmu, Pak. Kalau kita nggak belajar nggak paham. Nah, tasyahud awal itu sunnah. Begitu imam sudah berdiri sempurna, imam dilarang kembali untuk tasyahud awal. Kalau kembali malah membatalkan sholat. Kenapa alasannya? Karena berdirinya sudah sempurna, dan berdiri untuk rakaat ketiga ini kan wajib. Sudah sempurna dan wajib. Maka kalau dia kembali untuk mengejar yang sunnah, berarti dia meninggalkan yang wajib demi sholatnya malah batal. Berlaku pula untuk sholat sendirian, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lagi sholat sendirian, nih sholat, misalkan sholat zuhur atau asar di rumah, yang ibu terutama yang sering sendirian gitu ya. Nah, itu misalkan udah lupa nih, udah berdiri sempurna, jangan dikejar tasyahud awalnya, lanjut terus. Nah,
Seperti yang dalam hadis Bukhari ini. Ya, oke, jelas ya. Jadi nggak usah. Lagi pula kadang-kadang makmum kita tuh terlalu semangat, nggak sengat subhanallahnya tuh terlalu menggebu itu. Nggak tahu karena memang dia paham atau karena memang temannya nyari kesalahan orang lain. Ya, itu. Ya. Kalau berdirinya belum sempurna. Nah, kalau berdirinya belum sempurna, ya, berdirinya baru misalkan dari sujud, ini baru begini nih setengah, ini masih boleh. Nah, kategori sempurna itu apa? Adalah ketika kedua telapak kakinya sudah menyentuh tanah secara utuh. Kan tadi kan posisinya lagi sujud. Kalau sujud kan begini kan, kaki kan. Nah, ketika kedua kakinya sudah begini, nah begini tek gitu, sudah bagian ininya nih. Kalau bagian apa namanya, tulang ekor sudah tegak berdiri, walaupun ininya agak ini hina, agak begini sudah sempurna nih. Begini sudah sempurna, karena ini kan sudah tegak, kaki sudah tapak, walaupun agak nunduk sedikit itu sudah sempurna. Gak usah kejar, tasawuf awalnya gak usah dikejar. Nah, paham ya? Jelas ya? Nah terus ketika nih hatta idza qada shalah, setelah Nabi menyelesaikan sholatnya, wa qadar nasu taslimahu. Nah ketika sudah tasbih akhir, orang-orang nungguin Nabi mengucap salam kanan nih, kabar wa huwa jalisun wa sajada sajdatayni. Nabi tiba-tiba setelah selesai tasyahud akhir nggak langsung salam, Nabi langsung takbir lagi. Takbir untuk apa? Sujud 2 kali qabla ayyusallima, sebelum salam. Nah, jadi pendapat yang kedua, sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Walaupun memang ada pendapat setelah salam. Dia tuh masalama, kemudian Nabi salam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam hadis yang lainnya. Jadi sujud sahwi itu sunnah. Sunnah karena meninggalkan kesunahan sholat. Tasawuf kan sunnah nih. Ibaratnya tujuan itu untuk menambal kekurangan atau apa namanya kesunahan yang ditinggalkan. Nah, cuma bacaan sujud sahwi itu apa? Itu nggak pernah ada ininya, lafaznya dari Nabi. Yang Bapak Ibu apa sujud sahwi bacaan? Subhana, ini ya. Nah, apa bacaan ini? Subhana, nah, Subhana man la yanamu wala yasbu. Artinya apa? Maha suci Allah zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, ini ibaratnya ijtihad dari ulama. Sebenarnya kalau sujud sahwi itu yang penting gerakannya, atau minimal baca subhana saja sudah cukup. Ya, subhana atau subhanallah itu sudah cukup. Dan sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Nah, sekarang posisi duduknya apa? Ya, posisi duduknya iftirash apa tawarruk? Kan tasawuf akhir harusnya begini ya. Bapak Ibu kan mau duduk, mau sujud apa tadi? Sahwi. Nah, itu duduknya begini apa begini? Yang seperti tasawuf awal apa seperti tasawuf akhir? Awal. Hah? Nah, ulama ada 2 pendapat. Kalau dia mau gini, posisinya dia udah ingat nih, dia udah tahu bahwa di tengah-tengah sholat iya tadi gak tasawuf awal. Berarti kan sudah tahu nih ya posisinya dia lupa. Nah, nanti disunahkan untuk di tasawuf akhirnya duduknya seperti tasawuf awal. Karena sudah punya prepare kan. Misalnya dia lupanya sampai tasawuf akhir, pas lagi baca tasawuf akhir terus ingat. Paham gak? Ingat, oh iya tadi udah tasawuf awal. Maka dirubah atau jangan posisi duduknya. Nah, ulama dia bilang nggak usah dirubah, tinggal nanti tasawuf, tinggal nanti sujud sahwi aja, maka dirubah duduknya ya seperti bentuk tasawuf awal. Oke, jelas tuh. Itu salah satu pengertian sholat atau sunnah abad. Ya sunnah abad dalam sholat. Kalau ini sunnah hayat di dalam sholat. Kita masuk dulu deh, sunnah apa aja sih yang kalau kita tinggalin itu disunahkan sujud sahwi. 1, kunut, ya, kunut dan berdiri di dalam kunut di sholat subuh dan sholat witir setengah kedua di bulan Ramadan. Karena dalam mazhab Syafi'i
Witir di separuh kedua Ramadan, artinya dari mulai malam 16 sampai malam terakhir itu disunahkan untuk baca kunut di sholat witirnya selama Ramadan. Jadi kalau itu lupa, sunat sujud sahwi. Terus bersolawat kepada Nabi di dalam kunut itu juga sunat yang dianjurkan baca sujud sahwi. Kemudian bersolawat kepada sahabat dan keluarga Nabi di dalam kunut itu juga dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, tasyahud awal dan duduknya, beda gak tasyahud awal sama duduknya? Kalau lupa duduk pasti otomatis lupa bacaan tasyahudnya. Tapi kalau ada gak kasus dia duduk tapi lupa bacaan misalnya, nah itu juga tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Dia duduknya nih, tasyahud dia duduk, tapi nggak baca at-tahiyyatul wa, itu nggak baca itunya, itu tetap dianjurkan sujud sahwi. Terus yang selanjutnya bersolawat kepada Nabi di tasyahud awal. Misalkan dia cuma baca sampai at-tahiyyatul wabarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuma sampai situ bangun, sholawatnya lupa, nah disunahkan sujud sahwi. Nah, sholawat kepada sahabat atau kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Nah ini ada 6 macam berarti sunat yang dikategorikan sunat al-am yang ketika lupa, tertinggal atau sengaja atau lupa itu disunahkan untuk ditambah dengan sujud sahwi. Ada jenis sujud apa lagi setelah dalam sholat selain sujud sahwi yang tambahan? Tilawah. Sujud tilawah itu gimana? Sunat ya? Sudah melakukan sujud tilawah sunat ya? Kapan? Ayat sajadah. Dan di hari apa itu yang ada riwayat Nabi lazim membaca ayat sajadah? Subuh Jumat. Ada yang pernah sholat subuh di Sudang apa? Hari Jumat subuh. Nah, mungkin ya jauh-jauh rumahnya. Atau di daerah rumahnya melaksanakan ini nggak, sunnah ini nggak? Jadi nanti sholat subuhnya seakan-akan seperti berapa rakaat? Pak, seperti berapa rakaat? Seperti 3. Coba ada yang mempraktikkan nggak ke depan? Gimana? Gini Pak, yang disunahkan untuk dibaca di dalam hadis itu, Nabi selalu baca surat Al-Ma'arij. Ini nanti rakaat keduanya, rakaat pertamanya adalah Hamim As-Sajadah. Hamim As-Sajadah itu surat ke berapa? 50. Tadi berapa tadi? Tadi Al-Ma'arij itu 70. Ya, As-Sajadahnya di surat ke berapa? 40 apa setelahnya? Jadi di dalam apa al-insan al-insan sorry, yang surat keduanya dibacanya surat al-insan, pertamanya di surat di ayat pertamanya bacanya surat sajadah. Nanti Bapak ketika sampai ke ayat sajadah itu sunat untuk melakukan sujud tilawah. Jadi nanti bacanya gini, pergerakannya gini. Sampai ke bacaan sajadah itu kan harusnya setelah berdiri rukuk ya. Ini langsung sujud. Habis sujud harusnya kan duduk. Ini Bapak langsung bangun lagi. Nah, bangun ini baca apa? Melanjutkan ayatnya, bukan baca Fatihah lagi. Gak perlu baca Fatihah lagi. Jadi melanjutkan ayat sajadahnya, suratnya itu apa? Surat Hamim Sajadah misalnya tadi. Baru nanti ruku, bangun, sujud. Nah, baru nanti yang seakan-akan ketiga itu merupakan rakaat kedua. Paham sih? Coba saya gambarin ya. Kan pertama dia berdiri ini pertama nih, baca Fatihah nih. Berdiri pertama ini baca apa? Fatihah dan baca ayat yang ada mengandung surat ayat sajadah. Nah, ketika dia berdiri kan harusnya langsung rukuk. Nah, ketika sampai ayat sajadah dia langsung sujud. Nah, dari sujud kan harusnya duduk di antara dua sujud kan? Ini enggak, dia langsung berdiri lagi. Berdiri ngapain? Gak perlu baca Fatihah, melanjutkan surat.
lanjutkan surat yang sajadah tadi. Nah, habis itu ngapain? Baru nih ruku normal itu di sini. Habis ruku ngapain? Ya tidak sampai sujud 2 kali kan? Nah, dari sujud 2 kali ini terus baru berdiri. Nah, berdirian di sini baru baca Fatihah lagi. Jadi tetap Fatihah berapa kali? Tetap 2 kali. Ini tetap 2 rakaat, cuma bentuknya seakan-akan seperti 3 rakaat. Itu karena ada tambahan apa? Sujud tilawah. Ya, misalkan surat As-Sajdah di surat 35 ya, 34, 32. 32 di ayat 15-nya. Nah, di sini nih. Ini yang sudah dibaca dari surat As-Sajdah sama surat Al-Insan, Halat Al-Insan. Itu sudah dibaca di hari Jumat subuh. Dan alhamdulillah masjid depan rumah saya masih mengamalkan. Dari zaman saya SD sampai sekarang saya punya anak 4, itu masih mengamalkan istiqomah. Karena hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim ya. Jadi begitu baca di ayat 15-nya, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Nah, bacaan sujud tilawah. Ada yang apa? Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu was-sama wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, panjang, tapi orang itu tidak baca subhanallah aja. Terus bangun, nah baru lanjutin ayat 16 tanpa baca Fatihah. Tajawaza junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Terus, nah itu juga sunnah dilakukan di hari Jumat, waktunya sholat subuhnya saja. Ya. Ada imam yang memando itu dengan takbir, ada yang enggak. Yang mana yang Maksudnya mau begitu sujud itu kan Allahu Akbar. Begitu mau sujud tilawahnya maksudnya. Iya. Begitu berdirinya juga pakai Allahu Akbar juga. Iya, memang yang abdul ya tetap dia harus takbir karena di antara sunnah. Nanti kita bahas di sunnah qauliyah di dalam sholat apa? Takbiratul intiqalah. Takbir berpindah gerakan. Nah, itu berpindah gerakan ya? Khawatir kalau dia nggak baca takbir, nggak ada yang tahu kan? Ntar orang malah ruku kan? Apalagi kalau misalnya jumlah jamaahnya banyak, softnya panjang, nggak akan sampai kalau misalkan dia nggak pakai suara. Jadi sunnahnya tetap melakukan takbir karena di antara sunnah sholat itu melakukan atau membaca takbir saat berpindah gerakan. Tapi kalau nggak baca, ya nggak apa-apa sebenarnya karena itu pun sunnah. Misalkan nih tadi saya jadi imam sholat zuhur, setiap gerakan saya ada takbir, nggak Allahu Akbar, boleh, sah. Padahal saya dikomplain sama ibu-ibu kan, udah mic-nya tadi nggak nyala, saya nggak pakai Allahu Akbar, tahu dari mana dia gerakan saya? Kita udah berpindah gerakan, paham nggak? Nah, jadi ya perlu melihat situasi dan kondisinya. Baik, nah itulah 6 sunnah sholat yang disunnahkan untuk sujud sahwi. Sekarang sunnah hayat yang kalau ketinggalan nggak perlu sujud sahwi. Ada 2 jenis, qauliyah, fi'liyah. Qauliyah ini adalah ucapan, fi'liyah adalah perbuatan. Pertama, baca doa iftitah sirah. Doa iftitahnya mau yang versi Allah berkabir alhamdulillah katsir boleh atau mab'id ini kalau bahasa sekarang kan menjadi identitas tuh. Iftitah NU apa iftitah Muhammadiyah. Padahal dua-duanya boleh, dua-duanya ada hadisnya ya. Cuma karena kebanyakan yang pakai NU jadi terklaim bahwa ini iftitahnya NU. Karena ini dipakai orang Muhammadiyah ya terklaim ini. Padahal dua-duanya boleh silakan gitu ya. Sunnah juga ya, jangan sampai untuk males dibaca. Takmim, apa takmim? Baca amin. Baca amin ketika sholat sunat sendiri, sholat sendiri setelah boleh. Apa yang lebih ditekankan lagi ketika berjamaah di sholat yang
sunatan jariyah. Sholat maghrib, isya dan subuh. Karena hadis riwayatnya apa? Ketika amin imam dan makmum berbarengan, itu malaikat akan mengaminkan aminnya orang jamaah tersebut dan insya Allah doanya akan dikabulkan. Dia dalam harus percaya. Nah, cuma ada kesalahan-kesalahan teknis biasanya. Ngomong amin, salah nggak? Kenapa? Karena minnya ada tasydidnya. Amin, jangan boleh. Ya, atau minnya kalau ada A-nya kan ya. Amin. Itu juga keliru. Ini teknis saja masalah teknis, tapi ya penting juga untuk diketahui. Ya. Sama kayak Allah Akbar, takbiratul ihram itu kan rukun ya. Kita udah belajar kan? Kalau beberapa itu rukun sholat yang paling pertama kalau lihat takbiratul ihram. Ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah kan takbirnya? Allahu Akbar. Ngurangin apa ya? Ngurangin alif di awal. Allah nggak ada A-nya. Allah. Dia Allahu Akbar. Itu sepele Pak. Tapi nggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram bagian dari fardu. Atau kemarin saya sampaikan menambahkan wawu di antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Kayak bocah ya. Anak bocah juga kayak begitu bocah. Allahu Akbar. Itu seakan-akan ada wawunya. Kasih kok. Ziyadatul huruf itu menambahkan satu huruf. Allahu Akbar. Ya, jadi Allahu Akbar. Dan berbanyak memanjangkan ba juga boleh. Allahu Akbar. Itu nggak boleh juga. Salah. Ya, karena itu rukun. Itu perlu diperhatikan. Ya. Ketika makmum menyebut amin itu pada saat kapan Pak? Ketika walat dolin, apakah menunggu imam mau mulai membuka mulut, mengambil nafas untuk amin, untuk membarengi aminnya imam. karena ada beberapa kasus ketika imam walat dolin, Udah ada yang duluan amin. Betul. Ya itu keliru ya. Bocah juga. Bocah juga berarti. Berarti sholatnya buru-buru dia. Gitu. Gak perlu nanti ketika linnya selesai baru waladhdallin. Nanti kan imam ada jeda dulu tuh. Karena dia nafasnya udah habis untuk mengejar waladhdallin. Nah, itu juga makmum jangan buru-buru. Itu langsung amin, jangan langsung amin. Tunggu dulu. Kapan imam sekiranya mau? Juga kadang-kadang yang saya kritik itu imam. Imam itu kadang-kadang aminnya nggak keras. Karena dia mengandalkan aminnya jamaah makmum. Itu keliru juga. Saya kalau jadi imam, aminnya saya keraskan sehingga di mikrofon juga terdengar. Jadi makmum yang di belakang itu bisa membarengi gitu antara imam aminnya imam dengan aminnya makmum. Itu perkara yang sepele tapi menunjukkan kalau itu dilakukan berarti imamnya ini mengerti hukum gitu. Ya gitu. Jadi dia tidak menyepelekan. Jangan buru-buru ya. Kalau mau buru-buru ya berarti. Ya silakan Pak. Ada juga Ustaz yang bilang aminnya itu satu harokat. Amin itu kira-kira apa gimana? Malas bener. Amin gitu ya. Kayak malas banget. Iya, boleh. Ya, keliru karena kan di situ panjang. An itu harus panjang. Ya, iya harus panjang. Amin. Nah kalau minnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena kan nanti jatuhnya itu arid disukun kalau dalam ilmu tajwidnya. Ya jadi kalau tiba-tiba nyala tadi. Jadi amin. Nah itu memang harus panjang, jangan amin gitu. Jadi nggak boleh bertasydid, nggak boleh ini. Jadi itulah pentingnya kita belajar agar tahu mana yang keliru, mana yang salah, mana yang enggak. Termasuk yang tadi kalau misalnya makmum mendahului amin sih masih nggak masalah terlalu yang bahaya ya. Yang bahaya itu mendahului gerakan. Saya sering dapetin itu. Jadi imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Imam belum tidak, dia udah tidak duluan. Imam belum sujud, dia udah bergerak duluan. Kata saya duluan itu sudah jadi imam. Kata Nabi imam itu digabung menjadi imam untuk diikuti, liutama untuk diikuti. Dan gerakan paling sempurna itu kan
menunggu gerakan imam selesai. Maka jadi imam juga gerakannya jangan terlambat. Ada imam Allahu Akbarnya udah Allahu Akbar, tapi dia baru. Akhirnya yang jauh kan nggak ngeliat dia. Yang jauh akhirnya berdampak bahwa dia bisa mendahului gerakan imam. Nah enggak. Dan yang sangat rentan itu dipergerakan dari sujud mau bangun. Suka merhatiin nggak? Ada imam yang begini, Allahu Akbar, tapi dia baru bangun nih. Lah, imam yang di belakang udah denger Akbar selesai, udah bangun duluan dong. Tambah lagi imamnya aki-aki. Lah iya, bangunnya jadi lama Pak. Allah. Lah belakang udah bangun semua Pak bangunnya. Itu sepele, tapi kan membuat jadinya makmum itu mendahului imam. Dan itu bahaya. Kata Nabi ancamannya, kepala manusia yang suka mendahului imam itu bisa berubah jadi kepala keledai. Tapi ini memang konteksnya kalau dia melakukannya dengan cara sengaja. Ini tadi yang tentang amin Pak. Babun ta'min hadis Bukhari 6402. Idza amana al-qari'u fa'amanu fa'aminu fa innal malaikata tu'minu. Malaikat akan tu'amin, mengucapkan amin. Idza amana al-qari'u fa'aminu. Kalau imam sudah mengucapkan amin, maka ucapkan amin. Karena malaikat akan melakukan bacaan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat. Ketika amin makmum dan jamaah imam itu menyamai aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang lalu diampuni. Jadi memang amin sunnah, tapi bayangin pahalanya, dosanya diampuni. Kalau antara imam aminnya imam dan aminnya makmum membarengi dengan aminnya malaikat, itu akan diampuni dosanya. Ini hadis Bukhari nomor 6402. Nah kalau yang masalah kepala manusia berubah jadi keledai, itu juga hadis Bukhari Pak. Ya, di kepala manusia berubah menjadi keledai, hadis Bukhari nomor 691. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Apakah tidak takut kalian ketika kalian mengangkat kepala sebelum imam, akan Allah jadikan kepalanya dia ra'sa himarin, seperti kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himarin, atau bahkan bukan cuma kepalanya, seluruh tubuhnya berubah jadi keledai. Ini hadis Bukhari Pak. Cuman kan yang menjadi pertanyaan, apa iya cuma gara-gara mendahului gerakan imam dalam sholat sampai Allah kutuk jadi keledai? Nah ulama dalam menginterpretasi hadis ini beda pendapat. Ada yang bilang ini sebagai simbol saja. Keledai itu kan mohon maaf ya, simbol hewan yang paling bodoh, karena diapain aja dia nggak bakal ngelawan kan. Nah maka orang yang mendahului gerakan imam itu status bodohnya sama dengan keledai, itu sebagai simbolik. Ada yang mengatakan begitu, tapi ulama yang lain bilang oh enggak. Emang Allah susah ngerubah manusia jadi keledai? Bukankah Allah pernah merubah manusia di zaman dulu menjadi kera? Ya kan, kirodatan khasiin kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu kan. Bisa nggak, mampu nggak Allah merubah manusia dengan kuasanya merubah menjadi bentuk lain? Bisa nggak? Bisa saja. Jadi ada ulama yang mengatakan ya sah-sah saja Allah mengancam begitu dan bisa saja itu terjadi. Nah itu maka sunnah menunggu imam sampai menyelesaikan gerakan sholatnya baru Anda bergerak untuk mengikuti imam tersebut. Nah satu lagi sunnah sebagai terakhir mungkin ya, yang juga jarang dilakukan oleh imam-imam sekarang, itu adalah seharusnya imam itu memberikan range waktu antara amin dan surat untuk diam sejenak. Apa fungsinya? Memberikan waktu jamaah membaca Al-Fatihah. Karena gini Pak, sunnahnya itu makmum kan mendengar bacaan surat imam, itu sunnah. Nah kalau mendengarkan bacaan surat saja sunnah, apalagi surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah imam baca, kita dengarkan. Imam baca surat, kita dengarkan. Terus kapan kita baca Fatihah? Nah, itu di waktu antara amin dan surat. Jadi imam setelah
amin. Itu nih imam diam dulu. Untuk memberi waktu makmum baca. Cuman karena ini sunnah udah jarang dijalanin, kalau ada imam begitu, yang ada makmumnya ngingetin. Imam jangan lupa surat ini. Dan imamnya terpikir mau baca surat apa, gitu kan? Akhirnya makmumnya qul huwallahu ahad. Dia nggak kesuwen dah qul huwallahu. Karena memang sudah jarang dipraktekkan sunnah ini. Padahal itu imam disunahkan untuk diam sejenak, memberi waktu kepada makmum untuk baca Al-Fatihah supaya nanti ketika imam membaca surat, makmum bisa mendengarkan atau bahkan mengikuti. Sunnahnya begitu. Cuma kan sekarang jarang dipakai. Habis sholat amin langsung baca surat. Artinya sudah ketika imam baca surat, kita baca Fatihah. Nah kalau nanti masih ada sisa-sisa, kita baca sudah selesai, imam masih baca, baru kita dengarkan itu. Dan juga penting untuk jadi imam jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama bacaannya. Ingat, jadi imam itu bukan tempat anda mengulang hafalan. Kalau udah imam, ngomong saya mengulang hafalan. Ya entah di luar sholat tuh. Ini ada jamaah orang tua, ada yang sibuk, ada yang harus rapat, ada yang udah kelaparan, ada yang kebelet. Ya kan? Terkadang terlalu panjang imam baca sampai pengumuman masjid di papan dibaca kemudian sampai hatam satu pengeluaran sekian. Ada mengikuti nggak bisa karena yang dibaca aturan yang tengah-tengah. Iya kan? Mau dengerin udah bete juga kelamaan gitu. Sampai semua merek sarung yang luar gitu. Jadi wajibor, jadi nggak jelas. Akhirnya bikin jamaah nggak khusyuk, bener ya? Jadi untuk para imam di anjuran, ingat untuk sholat-sholat yang jarak itu bukan tempat anda bermurojaah, bukan tempat anda mengulang hafalan, mengulang hati. Yang minimal ya sedang-sedang 5 ayat yang banyak itu cukup. Jadi jangan 1 lembar lah, depan belakang dibaca semua. La haula wala quwwata illa billah. Baik, saya kira itu ya sunat-sunat sholat ya, yang apa namanya yang hayat tadi belum selesai semua, insya Allah kita bahas di bulan yang akan datang gitu ya. Terutama ngangkat tangan itu nanti Pak akan kita bahas. Ngangkat tangan itu sunahnya di mana saja, gitu kan. Kemudian mata ini sunahnya melihatnya kemana, paham ya, merem atau melek. Kemudian nanti ketika bersedekap itu tangan seperti apa. Ketika tasyahud tangan itu gimana? Beda-beda nggak orang tasyahud Pak? Beda. Ada yang ngepel dua-duanya, ada yang begini, ada yang melebihi dengkul, ada yang di atas paha banget naruhnya. Nah, itu macam-macam tuh. Nanti gimana sunnahnya yang dianjurkan oleh Nabi dia nanti akan kita bahas di bulan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz, ya silakan. Kalau saat masbuk rakaat terakhir itu kan sujud akhir duduk akhir itu kita sebagai masbuk dapatnya di tasyahud akhir. Iya, itu bagusnya ngikutin tasyahud akhir, duduknya duduk akhir atau enggak, duduk awal. Nah, jadi setiap gerakan sholat itu yang dihitung adalah yang di counting adalah gerakan dia. Bagi dia itu tasyahud apa? Nggak ada tasyahud apa-apa kan, orang dia baru masuk, dia hanya mengikuti gerakannya imam. Berarti belum ada tasyahud awal apalagi tasyahud akhir, maka duduknya tasyahud awal. Bukannya kita disuruh untuk mengikuti imam. Iya, tapi duduknya saja. Nah, untuk hayatnya, untuk bentuk duduknya itu ya sesuai dengan sholatnya dia kan belum selesai, belum selesai, baru masuk kok gitu kan. Atau misalkan dia dapat 1 rakaat, 2 rakaat, berarti kan dia tasyahud awal jatuhnya. Ya kita tetapnya tasyahud awal karena kita mau bangun lagi. Dia mau bangun. Baik, ada lagi? Oke, kalau dikira cukup, alhamdulillah ini juga sudah memberi waktu mic-nya ya. Kalau dia itu kayak nggak ada suaranya, dia standby kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ini dari tadi saya ngomong. Kalau teknologinya kecanggihan berarti. Tapi kurang sensitif kayaknya berarti ya. Oh, kurang sensitif. Ya memang kadang-kadang terlalu canggih juga bingung kan. Baik deh, kita tutup kajian kita siang ini dengan 3 kali kalimat tauhid. Mudah-mudahan ingat kita masih ada beberapa hari lagi menjelang 10 Dzulhijjah, isi dengan berbagai macam amal ibadah. Semoga kita mendapatkan jalan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afdhalul maqluhu kana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha al-mawt insyaallah ta'ala min al-aminin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.